Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam pernah berjaya di masa lalu. Sisa kejayaan itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Salah satu bentuk peninggalannya adalah benteng. Benteng itu tentu saja kokoh. Benteng-benteng apa sajakah itu? Di mana sajakah letak benteng-benteng itu? Siapakah pendiri benteng-benteng tersebut? Bagaimana kondisi benteng-benteng tersebut saat ini? Benteng Ajiat. Untuk melindungi Ka'bah dari serangan pendatang, penguasa kerajaan Turki Utsmani di Mekah pada 1775 Masehi membangun benteng. Benteng itu meliputi 23.000 meter persegi pegunungan Bulbul. Sayang sekali pada tahun 2002, benteng tersebut dirobohkan untuk pembangunan Abraj Al-Bait Tower yang meliputi hotel bintang 5, apartemen, pusat perbelanjaan. Pemerintah Turki mengecam aksi ini karena benteng Ajiat penuh dengan nilai sejarah. Namun, pemerintah Arab Saudi tetap melanjutkan rencananya. Walaupun memiliki nilai sejarah, benteng Ajiat tidak termasuk ke dalam bangunan yang dilindungi oleh UNESCO. Benteng Alamut. Di Iran terdapat sebuah benteng bernama Benteng Alamut. Alamut memiliki arti sarang burung elang. Diberi nama seperti itu agar benteng tersebut menjadi kokoh dan susah untuk dirobohkan. Benteng ini dibangun pada 840 Masehi di atas Gunung Alborz di ketinggian 2100 di atas permukaan laut. Benteng ini persis terletak di sebelah selatan Laut Kaspia, Provinsi Gazin, Kota Tehran. Benteng ini dibangun oleh Hamadollah Mostofi. Letaknya yang berada di atas gunung membuat musuh sulit untuk menghancurkannya, ditambah dengan lereng yang terjal. Namun pada tahun 2004 benteng ini hancur karena adanya gempa bumi. Tapi tetap masih ada sisa benteng ini. Benteng Al-Quwaidar. Terdapat benteng bernama Benteng Al-Quwaidar yang ada di padang pasir berjarak 48 km dari kota Karbala dan 150 km di selatan kota Baghdad, Irak. Benteng ini terdiri atas dua bangunan. Benteng Al-Quwaidar adalah yang paling indah. Tembok luarnya masih terawat. Arsitekturnya sangat indah dan mencerminkan Islam. Salah seorang pemimpin dinasti Abbasiyah adalah pendirinya. Ia pernah berkuasa di Irak. Beliau adalah Isa bin Musa. Masa kepemimpinannya adalah 774 hingga 775 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa bangunan ini dibangun oleh dinasti Umayyah. Tak hanya sekedar benteng, di dalamnya juga terdapat masjid dan apartemen. Saat perang antara Kuwait dan Irak terjadi, tepatnya tahun 1991, benteng tersebut diserang dua pesawat tempur. Namun, benteng tersebut tetap kokoh. Benteng ini juga berfungsi untuk melindungi wilayah-wilayah di sekitarnya dari serangan orang asing. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng ini dibangun oleh panglima perang muslim bernama Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah. Di atas Bukit Muqattam yang terletak di antara kota Kairo dan Fustat Mesir dipilih sebagai lokasi Benteng Salahuddin. Benteng Salahuddin juga biasa disebut dengan Citadel of Saladin. Karena terletak di atas ketinggian, kita bisa menyaksikan keindahan pemandangan penjuru Kairo. Piramida Giza yang merupakan peninggalan raja-raja Mesir juga bisa disaksikan jika kita berada di benteng tersebut. Benteng ini dibangun sebagai tempat latihan militer dan melindungi Mesir dari pasukan salib. Awalnya, benteng ini tidak terawat. Namun pada abad ke-14 Masehi, benteng yang telah melindungi Mesir dari pasukan salib ini akhirnya mendapat perhatian. Benteng Aleppo. Benteng Aleppo adalah kastil yang terluas dan tertua yang ada di dunia. Benteng ini mengelilingi istana di kota tua Aleppo di bagian utara Suriah.
Benteng ini biasa juga disebut Citadel Aleppo. Panjangnya 450 meter, lebar 325 meter, tingginya 50 meter dari kaki bukit. Benteng itu dikelilingi parit yang dialiri air. Parit ini untuk melindungi dari penyelundup. Kedalaman parit ini 22 meter dengan lebar 30 meter. Benteng Aleppo memang peninggalan Islam. Namun para arkeolog menemukan reruntuhan zaman Romawi dan Bizantium yang berasal dari abad ke-9 sebelum Masehi. Pendiri pertama benteng ini adalah bangsa Neohet Acropolis di atas sebuah bukit. Benteng ini bertujuan menjaga daerah pertanian di sekitarnya. Kemudian penguasa Aleppo pertama juga membangun benteng ini untuk kekuatan militer daerah kekuasaannya. Kemudian, pemimpin Zangid bernama Narudin Mahmud membangun dinding benteng dan menambahkan masjid dalam benteng tersebut. Sultan Al-Zair Al-Ghazi yang merupakan penguasa dinasti Ayyubiyah melakukan rekonstruksi pada benteng Aleppo. Pembangunan benteng dilakukan secara menyeluruh. Terjadi juga penambahan beberapa bangunan dalam benteng seperti saat ini. Benteng Keraton Buton. Benteng peninggalan Islam juga ada di Nusantara. Namanya adalah Benteng Keraton Wolio. Letak benteng ini ada di kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Benteng ini dibangun oleh Sultan Buton ketiga bernama Lasangaji pada abad ke-15. Benteng ini memiliki 12 lawa atau pintu, 16 tempat penyimpanan meriam yang disebut baluara atau bastion. Beberapa nama pintu itu adalah Lawana Rakia, Lawana Lanto, dan Lawana Wandailolo. Untuk bastionnya ada Bastion Baluwo, Bastion Lawana Dete, dan Bastion Kalau. Benteng ini dijadikan sebagai benteng pertahanan dan masih kokoh sampai sekarang. Keunikan benteng ini adalah keseluruhan kompleknya yang memiliki luas 23.375 hektar, membentuk huruf Dal. Huruf ini adalah huruf ke-8 huruf Hijaiyah. Benteng Iskandar Muda. Benteng peninggalan kerajaan Islam lain yang ada di Indonesia adalah Benteng Iskandar Muda. Benteng ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah penguasa Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-16. Benteng ini digunakan untuk menahan serangan Belanda dan Portugis. Benteng Iskandar Muda berada di Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Banda Aceh. Posisinya berada di pinggir Selat Malaka yang memungkinkan untuk memantau pergerakan musuh. Benteng ini juga pernah digunakan oleh Laksamana Malahayati untuk menahan serangan Portugis. Saat bencana tsunami di Aceh tahun 2004, benteng ini mengalami kerusakan, namun telah direnovasi. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa benteng peninggalan Islam yang ada di dunia. Benteng-benteng itu menjadi bukti sejarah kejayaan Islam. Benteng tersebut digunakan untuk melindungi dari serangan musuh. Tak hanya di luar negeri, benteng-benteng peninggalan Islam juga ada di Nusantara. Benteng tersebut menjadi bukti pertahanan dan perlawanan pada masa penjajahan. Beberapa benteng itu masih bisa kita temukan saat ini tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.